semuanya, saya Nasogina Wardani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan politik di luar negeri pada masa era reformasi. Jadi langsung aja yuk ke video pembahasannya. Tadi perang apa ya teman-teman? Berbahaya sekali ya. Masa iya? Apa ini masih masa penjajahan? Nah teman-teman, jadi itu merupakan peristiwa pada saat kebijakan politik luar negeri berlangsung. Nah teman-teman sendiri, ini tahu nggak sih apa pengertian dari kebijakan politik di luar negeri? Pengertian dari politik bebas aktif itu terdapat pada pasal 3 yang berbunyi yang dimaksud dengan politik bebas aktif adalah yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada politik secara priori pada satu kekuatan dunia, serta secara aktif memberikan sumbangan terhadap baik dalam pemikiran ataupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, permasalahan sengketa, dan juga permasalahan lain demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, ada pun strategi dan juga dampak dari kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, ada prinsip politik luar negeri. Kebijakan luar negeri pada era reformasi itu berfokus pada stabilitas politik dan juga keamanan nasional. Yang kedua, ada strategi diplomasi. Menggunakan diplomasi aktif untuk memperkuat hubungan internasional, juga untuk menarik investasi. Yang ketiga, ada hubungan dengan negara-negara besar. Membangun hubungan strategis dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan juga China. Yang keempat, ada peran ASEAN. Memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN untuk meningkatkan posisi Indonesia. Yang kelima, ada dampak ekonomi. Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi asing. Nah teman-teman, pembahasan selanjutnya ini ada tujuan nih dari kebijakan politik di luar negeri. Meningkatkan keamanan nasional. Kebijakan luar negeri itu berfokus pada keamanan dan juga pertahanan negara dari ancaman eksternal. Yang kedua, memperkuat hubungan diplomatik. Strategi untuk membangun dan juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain untuk kerjasama yang lebih baik. Yang ketiga, ada mendorong investasi asing. Menggali investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan nasional. Ya, pembahasan selanjutnya, adapun timeline dari politik luar negeri nih teman-teman. Pada tanggal 3 Mei 1994 terjadinya Dewi Kora Malaysia. Selanjutnya, pada tanggal 15 September 1965 terjadinya Indonesia keluar dari organisasi PBB. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu terdapat peristiwa persetujuan dengan Bangkok. Lalu yang keempat, pada tanggal 11 Agustus 1966 terjadinya Jakarta Accord. Pada tanggal 28 September 1966 terdapat kejadian lagi, yaitu Indonesia mulai kembali bersama dengan PBB. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1967 terjadinya pembentukan ASEAN Kebijak. Adapun prinsip kebijakan dari politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia berupaya menjaga keaktifan dan juga kemandirian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada prinsip non-blok dan juga tidak berpihak.
Indonesia tidak berpihak pada blok politik manapun. Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas. Yang ketiga, ada mengutamakan diplomasi dan juga dialog. Hal tersebut dilakukan dalam penyelesaian masalah internasional. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada langkah Indonesia untuk menormalisasikan kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, ada menormalisasi hubungan dengan Malaysia, teman-teman. Setelah diumumkannya Dwi Korah pada tanggal 3 Mei 1964, Indonesia melakukan kontroversi dengan Malaysia karena tindakan tersebut sangat melenceng dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966, dicetuskannya normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia yang diwakilkan oleh Adam Malik selaku Menteri Utama Indonesia dan juga Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Persetujuan tersebut menghasilkan 3 hal, teman-teman. Yang pertama, ada setara Sabah Sarawak. Yang kedua, ada berbaikan dengan Malaysia. Yang ketiga, ada berteman dengan Malaysia. Yang kedua, Indonesia masuk kembali kepada keanggotaan PBB. Setelah kekuasaan kembali kepada Soeharto pada tahun 1966, akhirnya Indonesia itu kembali masuk menjadi keanggotaan PBB pada tanggal 28 September 1966. Yang ketiga, ada membentuk ASEAN. ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 September 1967, teman-teman. Nah, ada 5 negara sebagai pencetus negara ASEAN. Yang pertama, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, dan juga ada Filipina. Nah teman-teman, kita udah sampai di penghujung video. Kesimpulannya, kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Yang kedua, mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara. Yang ketiga, ada mempertahankan hubungan antara bangsa dan juga negara, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan persaudaraan antar sesama bangsa. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Sampai jumpa di video pembelajaran with Nagin selanjutnya. Bye-bye.